Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Nilmalasari, NIM 130384801, kelas IT 4201. Di sini saya akan memaparkan prototyping, storyboard, dan laporan desain UI step 1 sampai dengan step 9. Prototyping. Dan sekolah yang sepi. Ternyata ada virus COVID yang persebarannya semakin merajalela. Sebagian karyawan kantor dan mahasiswa terpaksa belajar atau bekerja dari rumah, termasuk Ririn, seorang mahasiswi. Ririn memakai sebuah aplikasi untuk meeting. Ririn menemukan kebosanan pada aplikasi Zoom karena fontnya tidak jelas, desain kurang menarik, dan kurangnya keamanan dalam aplikasi. Ririn juga tidak menemukan menu untuk mengubah background dan font yang digunakan saat user melakukan interface. Lalu desainer mendesain ulang aplikasi tersebut. Ini adalah desain pertama saat Ririn menggunakan aplikasi telah mengalami perubahan desain. Pada halaman sign up for free menggunakan email, password, dan captcha sehingga keamanan dalam aplikasi terjamin. Ini adalah desain kedua, yaitu saat Ririn melakukan interface meeting, Ririn bisa mengubah tampilan font, background, jumlah partisipan, dan melihat durasi waktu dan menampilkan partisipan yang diinginkan. Lalu Ririn kembali menggunakan aplikasi Zoom. Ririn merasa sangat terkejut setelah aplikasi mengalami banyak perubahan desain, sehingga dia memberikan rating berupa bintang 5. Aplikasi ini sangat membantu Ririn dalam belajar, sehingga Ririn mengalami peningkatan belajar yang sangat pesat sekali. Proses desain UI step 1 sampai dengan step 9. Step 1 yaitu memahami pengguna. Berikut daftar 34 pertanyaan yang telah saya ajukan kepada narasumber. Ini adalah jawaban narasumber pertama, jawaban narasumber kedua, dan jawaban narasumber ketiga. Berdasarkan jawaban dan pernyataan narasumber di atas, saya sudah membuat user persona. Step 2 yaitu memahami fungsi bisnis. Berdasarkan persona yang telah saya buat, saya dapat menyimpulkan masalah-masalah yang dialami user dalam menggunakan aplikasi Zoom. Berikut saya tampilkan flowchart para pengguna yang menggunakan Zoom untuk mencapai goals-nya. Requirement system terdiri dari login, dashboard, chat, meeting, kontak, dan sign out. Mental model user. Task analysis atau HTA. Dua fungsi utama yang dipilih yaitu satu interface, yang kedua adalah dashboard. Ketika interface, user mengeluhkan bahwa pada interface tidak diberikan option mau menampilkan berapa orang di layar
komputernya. Di dashboard, pada waktu sign up for free, keamanannya masih dipertanyakan. Ada konseptual model. Step ketiga yaitu prinsip desain. Prinsip desain terdiri dari konsistensi, simplicity, dan konteks. Step keempat yaitu membangun menu sistem dan skema navigasi. Menu sistem di atas saya buat dengan struktur menu hierarki atau sekuensial yang mana mempermudah user untuk melakukan kontrol atau kendali. Berikut skema navigasi. Skema navigasi ini menggambarkan tentang alur kerja aplikasi Zoom dimulai dari login sampai dengan meeting. Tipe Windows yang saya gunakan yaitu top level contact untuk di panel Windows karena melakukan interaksi pertama yaitu ketika user melakukan login dan interface dengan para partisipan. Step keenam yaitu perangkat interaksi. Input device-nya terdapat keyboard dan mouse, output device-nya terdapat monitor dan speaker. Step ketujuh yaitu screen based control. Terdapat operable button yang diklik dapat berjalan ke menu atau Windows selanjutnya dengan perintah dari user. Terdapat text entry atau read-only control. Text entry mengizinkan tampilan, memasukkan atau mengedit informasi struktural dan menampilkan informasi read-only. Berikut text entry pada aplikasi Zoom. Yang ketiga, terdapat selection control. Selection control pada aplikasi Zoom digunakan untuk menyajikan di layar semua kemungkinan alternatif, kondisi, atau pilihan yang mungkin ada untuk entitas properti atau nilai. Step 8 yaitu teks dan pesan. Di dalam aplikasi Zoom menggunakan kompleksitas kata dan kalimat yang mudah dipahami oleh user atau readability. Kami membuat teks, tampilan warna dan jelas menggunakan bahasa yang singkat sehingga memudahkan user untuk memahami. Berikut adalah tampilan teks dan pesan pada aplikasi Zoom. Step 9 yaitu feedback, guidance, dan asisten. Pada feedback terdapat time yang merupakan calculate the duration, terdapat di bagian interface. Terdapat problem management, prevention, detection, dan correction. Looking for attention, guidance and assistance. Guidance and assistance menggunakan text oriented help.